Bapak Ibu, sanak keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Tahun 2002 sampai 2003, tepatnya di bulan Oktober, kira-kira ada yang ingat apa yang diperbuat oleh gereja waktu itu? Kalau misdinar mungkin belum lahir, tapi yang lain pasti ingat. Tahun 2002 sampai 2003 bulan Oktober. Ada yang tahu? Malu-malu ya. Oktober 2002 sampai Oktober 2003, Paus Yohanes Paulus yang kedua, sekarang sudah Santo, itu mencanangkan dalam gereja sebagai tahun Rosario. Ingat? Mudah-mudahan ingat. Dia mencanangkan tahun itu sepanjang 1 tahun sebagai tahun Rosario dengan beberapa alasan. Yang pertama, dia melihat bahwa Rosario yang menjadi doa tradisional dan doa favorit orang-orang Katolik sudah mulai kehilangan tempatnya di dalam gereja. Mungkin banyak yang punya Rosario, bahkan satu rumah kalau dikumpulkan bisa belasan, walaupun orang dalam rumah hanya 1 atau 2 orang. Tapi yang berdoa Rosario intinya hampir sudah mulai berkurang. Alasan yang lain kenapa beliau mencanangkan itu, dia mengatakan mungkin banyak yang berdoa Rosario, tetapi banyak yang mendaraskan doa Rosario hanya seperti orang dukun yang mulutnya komat kamit, berdoa cepat-cepat seperti dikejar sesuatu. Maka normalnya kalau orang berdoa dan merenungkan peristiwa-peristiwa Rosario itu 30 menit, bisa saja dibuat hanya 15 menit, kejar target. Itu dikatakan Paus Yohanes Paulus yang kedua. Orang berdoa buru-buru karena mereka tidak menghayati setiap kata dan kalimat dalam doa Rosario itu. Kenapa dia mengatakan demikian? Dalam sebuah ensikliknya, Rosario Santa Perawan Maria, Yohanes Paulus yang kedua mengatakan bahwa doa Rosario adalah saat umat Katolik mengkontemplasikan wajah Yesus di hadapan hidupnya. Dia mengatakan dengan berdoa Rosario kita tidak serta-merta menghadirkan sosok Bunda Maria, tetapi kita sedang menghadirkan wajah Yesus di hadapan kita semua, karena mulai dari peristiwa gembira yang pertama sampai dengan peristiwa mulia yang terakhir, Maria dimahkotai dengan kemuliaan surgawi. Sebenarnya umat Katolik, umat beriman sedang melihat wajah Yesus. Maka dia mengatakan, dan para ahli juga kemudian menafsirkan tulisan Paus Yohanes Paulus yang kedua ini dengan mengatakan dokumen Rosario Perawan Maria adalah dokumen yang bersifat kristosentris, sangat kristologis, sangat berhubungan dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, membaca dokumen ini kemudian saya renung-renungkan, jangan-jangan kita di paroki ini juga Rosario sudah mulai kehilangan tempatnya. Jangan-jangan kita berdoa Rosario tapi berdoanya buru-buru, karena
karena mau cepat selesai supaya kerja yang lain atau buat sesuatu yang lain. Pada penutupan bulan Rosario ini kita diingatkan kembali lewat Santo Yohanes Paulus yang kedua dalam dokumennya itu. Ingat Bapak Ibu, dengan berdoa Rosario sebenarnya kita mengkontemplasikan wajah Yesus. Karena mulai Maria menerima kabar gembira hingga Maria dimahkotai dengan kemuliaan surgawi, keseluruhan peristiwa itu sebenarnya kita belajar pada Maria. Sebenarnya kita bersekolah pada sekolah Maria untuk semakin bersikap seperti Maria, untuk menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam hidup kita. Paus Yohanes Paulus yang kedua yang sekarang santo juga mengatakan, orang Katolik mentang-mentang dia berpikir bahwa liturgi adalah puncak dan pusat seluruh perayaan iman, maka mereka sudah mulai masa bodoh dengan Rosario. Dia mengatakan mungkin Rosario sebagai kesempatan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perayaan Ekaristi. Maka tidak penting mau bulan Mei, mau bulan Oktober, tidak terlalu penting. Tapi berdoa Rosario sebelum perayaan Ekaristi mungkin menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan hati kita, karena kontemplasi kita dalam Rosario akan kita alami secara konkret pada waktu kita merayakan Ekaristi. Dia mengingatkan bahaya, jangan-jangan hanya karena liturgi lalu kemudian kita mengabaikan devosi Rosario. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selama 31 hari kita tekun untuk berdoa Rosario. Ada yang setia, ada yang sangat setia, bisa jadi satu hari bisa 2 atau 3 kali. Ada yang kurang setia, atau ada yang tidak mau setia. Kita sendirilah yang tahu apa yang bisa kita buat selama 31 hari ini. Ingat, apa yang kita perbuat dalam Rosario, dalam doa-doa kita itu sebenarnya membuat kita semakin dekat dengan Kristus dalam Ekaristi. Membuat kita bukan semakin menjauh dari Yesus, tetapi justru membuat kita harus semakin dekat dengan Yesus, bersatu dengan Yesus seperti Maria, tabut perjanjian yang baru. Maka dalam bacaan pertama kita mendengar kalau Daud bersama orang Israel membawa tabut perjanjian yang lama, maka kita tadi dalam perarakan dan prosesi lilin sedang membawa Maria, tabut perjanjian yang baru. Karena dalam rahimnya dia sudah membawa Yesus. Karena dalam rahimnya dia sudah mengandung Yesus. Karena dalam rahimnya dia sudah menyertakan Yesus dalam seluruh hidupnya. Maka bacaan Injil yang kita dengar juga mengingatkan kita semua, Maria tidak memegahkan dirinya. Maria juga tidak mengatakan bahwa dia lebih penting, tetapi di hadapan Allah dia menyatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Lewat devosi-devosi Rosario, lewat kontemplasi-kontemplasi kita selama Rosario, wajah Yesus harus semakin kelihatan dalam hidup kita. Itu semakin tampak dalam tindakan-tindakan kita sehari-hari. Semoga bersama Maria, guru kita dan sekolah iman kita, kita akhirnya semakin mendekatkan diri kepada Kristus, satu-satunya sang pemilik segala-galanya yang ada pada kita semua. Amin.